Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk berlatih. Semakin hari semakin dekat untuk pelaksanaan seleksi akademik. Besar kemungkinan tahun ini sepertinya menjadi luring untuk pelaksanaan seleksi akademik. Namun tidak masalah, Bapak Ibu yang penting semangat untuk tetap berlatih. Belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal nantinya. Karena nanti yang menjadi saingan bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga waktu dan soal. Kita dikejar-kejar waktu dan juga tingkat kesulitan soal yang tinggi. Itu saja, tetap semangat. Kita masuk ke lanjutan yang kemarin. Untuk soal latihan seleksi akademik pretest PPG bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pokoknya materi PPKN, capaian pembelajarannya mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah indikatornya merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Nah, inilah indikatornya. Maka yang kita cari adalah materi yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jawabannya C. Kita baca dulu pembahasannya. Dalam mengembangkan bahan ajar, tadi kan indikatornya sudah ada di sana kita baca, yaitu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Kemudian Pak Iqbal, apa kira-kira bahan ajar untuk Pak Iqbal? Jadi ini jawabannya, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Pembahasannya, dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Berarti kalau indikator pencapaian kompetensinya membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, maka bahan ajar yang tepatnya adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Sepertinya ini tidak begitu sulit Bapak Ibu ya, karena memang pengalaman kita sebagai guru tentunya IPK itu harus sejalan dengan bahan ajar. Jadi nanti IPK itu yang menjadi syarat, kira-kira seperti itu. Itulah yang harus menjadi pemahaman yang harus sudah dimengerti oleh para peserta didik, para murid setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang ke-6, materi pokoknya pendekatan pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya menentukan pendekatan pembelajaran PPKN sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Soalnya, Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Jadi jawabannya di sini adalah D. Pendekatan kelompok. Jadi materinya pendekatan pembelajaran PPKN. Ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran, namun ini pada soal ini Ibu Mawar mengajar PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama. Iya, artinya ini juga tidak begitu sulit bagi Bapak Ibu untuk memahami soal ini. Namun ntar lagi kita baca pembahasannya. Karena di tujuan pembelajarannya sudah jelas disebutkan siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sehingga untuk pendekatannya tentu kerjasama, kelompok gitu. Coba kita baca untuk pembahasannya. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Ya, ini mungkin agak ringan masih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kembali untuk soal yang berikutnya. Untuk materi pokok, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya menentukan model pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita masuk ke soalnya. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Di sini kunci jawabannya B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Untuk model pembelajaran Project Citizen. Kita coba baca dulu untuk pembahasannya.
guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Ini dia. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi sebenarnya model pembelajaran Project Citizen itu bagaimana? Itu mungkin ada pertanyaan dalam benak Bapak Ibu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Project Citizen itu ya ibaratnya kita menggunakan bahasa yang sederhana saja. Citizen itu kan masyarakat begitu. Jadi kalau Project Citizen itu artinya model pembelajaran yang menghubungkan atau mengaitkan kegiatan tersebut atau proyek tersebut dengan masyarakat. Artinya dalam kegiatan tersebut kita mengikut sertakan masyarakat di sekitar kita. Itu maksudnya kegiatan project atau model pembelajaran Project Citizen. Itu ya Bapak Ibu ya. Bahasa-bahasa yang perlu agak sering-sering kita dengar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk materi pokok, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensialnya menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Soalnya, Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi, yang ditanya pada soal ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Namun, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran inquiry. Maka kita cari IPK yang tepat untuk dikembangkan yaitu yang mana apakah A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila, D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, atau E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi di sini jawabannya B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Untuk metode pembelajaran inquiry.
Coba kita masuk ke pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Itu yang menjadi penjelasannya. Berarti Bapak Ibu, kita harus bisa sesuaikan bahwa metode pembelajaran inquiry itu bagaimana? Di sini dijelaskan metode inquiry itu melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi yang sesuai untuk metode pembelajaran inquiry, indikatornya adalah menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Kemudian coba saya gunakan bahasa yang lebih sederhana untuk pembelajaran inquiry atau model pembelajaran atau metode pembelajaran inquiry, yaitu metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa, mengembangkan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Jadi artinya kegiatan itu atau metode inquiry itu menuntut murid untuk berpikir kritis, berpikir analitis. Oke Bapak Ibu, jadi IPK-nya yang sesuai adalah menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk materi pokoknya, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya menguasai pendekatan metode dan media pembelajaran PPKN. Untuk indikator esensialnya, menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Kita masuk ke soalnya. Soal yang nomor 9. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik untuk mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jadi kita pahami dulu, Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam
hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah, ya, dari sejauh ini kita sudah mengerti apa yang dimaksud dari soal ini. Jadi langkah awal yang akan dilakukan oleh Pak Bakri apa? Tentu jawabannya adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Itulah yang terlebih dahulu dilakukan. Kemudian selanjutnya bisa memberikan atau mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. Kemudian mengidentifikasi masalah. Lalu melakukan investigasi ke lapangan dan memberikan kesimpulan atas hasil investigasi yang sudah dilakukan. Coba kita baca penjelasannya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Ya, benar. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ya, ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle tersebut terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuaikan dengan nama rumah adat. Ya, ini merupakan yang di bawah ini langkah kreatif yang dapat dilakukan oleh guru untuk bagaimana membentuk diskusi. Namun yang perlu kita pahami adalah dalam metode diskusi, langkah awal yang harus dilakukan adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok atau membentuk kelompok, begitulah bahasa sederhananya. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu untuk malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mempersiapkan, tetap semangat, banyak berlatih, tetap makan makanan yang bergizi, karena dalam kegiatan seperti ini membutuhkan banyak energi, jangan sampai sakit, jadi harus teratur pola makan dan istirahat. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat dan sampai jumpa.